Tiap manusia selayaknya berusaha mencukupi kehidupan dengan bekerja ataupun usaha. Suatu kebanggaan bila seseorang mampu mandiri dan menyisihkan sebagian dari hasil keringatnya untuk dia menabung dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi bagaimana bila seseorang dipermainkan haknya oleh si bos sang pemilik usaha? Tentunya sebagian orang akan melakukan tindakan dengan berdemonstrasi. Karena siapapun tentu tidak akan rela bila hasil kerjanya sia-sia tanpa hasil. Seorang pemuda Turki yang berusaha mendapatkan haknya kembali, dia malah mendapatkan penganiayaan parah selama 2 hari oleh si bos. Alih-alih memberi pelajaran si bos yang zolim, dia malah terkena senjata makan tuan. Cara si bos membalas aksi demonstrasi anak buahnya, main hakim sendiri dan tergolong sangat keji. Tanpa peduli bagaimana perjuangan sang anak buah dari tempat tinggalnya di distrik Suruç Provinsi Şanlıurfa, wilayah Anatolia Tenggara Turki. Vedat Kur, seorang pemuda yang saat itu berusia 19 tahun, pergi mencari pekerjaan yang jaraknya ribuan kilometer ke wilayah ibu kota provinsi Antalya, wilayah barat Turki. Di Antalya sejak tahun 2020, dia mendapatkan pekerjaan pada sebuah bengkel kendaraan. Vedat, seorang pekerja yang rajin dan bisa dipercaya oleh atasannya. Akan tetapi, setelah 8 bulan bekerja, si bos tidak memberikan haknya dengan benar. Vedat saat itu merasa keringatnya sia-sia. Selain gajinya kecil, si bos memotong gaji dengan alasan disimpan sebagai tabungan karyawan. Bukan maksud dia tidak bersyukur atas apa yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. Akan tetapi, kehidupan butuh biaya. Di samping itu, Vedat sangat ingin berbagi hasil keringatnya itu pada keluarga di kampung. Sehingga pada suatu pagi, dia tiba di bengkel. Dan saat itu, dia merapikan area kantor. Pada meja si bos, dia melihat ada tumpukan uang yang jumlahnya sangat banyak. Vedat, yang memang butuh biaya hidup, akhirnya muncul niat jelek untuk mengambil uang itu. Dia mencuri sebesar 15.000 lira atau setara 7.300.000.000 lebih. Setelah mencuri uang itu, dia kabur ke wilayah Istanbul. Akan tetapi belum sempat dia menghabiskan uang itu, batinnya berkecambuk atas kesalahan yang telah dia perbuat. Ada rasa takut yang menghantui dirinya. Dia bingung dan berpikir harus sembunyi di mana dan harus bagaimana dengan uang itu. Sementara si bos yang merasa kerampokan berusaha menghubungi Vedat, tapi dia tidak berhasil dihubungi. Sehingga si bos segera berusaha mencari dan mengejar Vedat melalui keluarganya di kampung. Mereka diteror dan diminta pertanggungjawaban oleh si bos. Keluarga Vedat saat itu sangat terkejut atas apa yang diperbuat oleh salah satu anggota keluarganya. Mereka yang tidak tahu menahu urusan menjadi kena getahnya. Keluarga yang ketakutan kemudian ikut mencari keberadaan Vedat. Dan mereka berhasil tersambung melalui telepon. Keluarga memohon Vedat untuk membalikan uang itu, karena keadaan menjadi sangat berbahaya atas teror si bos. Vedat menjadi sangat takut dan khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarganya, sehingga dia menuruti perintah itu. Dengan perasaan was-was, dia datang ke bengkel menemui si bos untuk mengembalikan uang itu. Akan tetapi setelah si bos mendapatkan uang itu kembali, dia menangkap Vedat, mengikat dan mengurungnya di gudang. Aksi si bos memberi pelajaran sangat tidak manusiawi. Padahal sebab musabab terjadinya pencurian itu karena perilaku dari si bos itu sendiri. Ada 4 orang atasan Vedat menyiksa habis-habisan. Ahmed, Osman, Serkan dan Adem, yang tidak dipublikasikan oleh media tentang profil lengkap mereka. Mereka memberi makan serangga pada Vedat, memukul tubuh dan kepalanya hingga bercucuran cairan merah. Bahkan dia kehilangan salah satu giginya yang dicabut menggunakan tang. Aksinya itu mereka rekam menggunakan ponsel pelaku. Mereka membuat Vedat hampir sekarat. Bersyukur dia tidak kehilangan nyawanya. Vedat yang masih selamat kemudian diobati seluruh tubuhnya menggunakan salep pemulih luka.
Hal itu dilakukan oleh pelaku demi menyelamatkan reputasi si bos. Dengan demikian, Vedat tidak bisa melakukan visum dan tidak ada bukti untuk melaporkan kejadian itu. Setelah sembuh, dia dibebaskan dari penyiksaan itu. Vedat yang sudah mengalami trauma tidak bisa melupakan kejadian tragis itu. Setiap malam, dia terbangun dari tidurnya karena dihantui oleh rasa sakit yang dia tahan. Ketakutan yang amat sangat bila nanti dia akan mengalami lagi hal serupa. Namun, hal itu tidak membuat dia kehabisan akal. Vedat yang depresi dan trauma mencari cara untuk mendapatkan bukti-bukti penyiksaan yang ada di galeri ponsel si bos. Setelah kejadian itu, Vedat masih melanjutkan kerja pada bengkel tersebut dan mendapatkan kembali kepercayaan dari si bos. Pada dasarnya, Vedat memang orang yang bisa dipercaya. Dia seorang pekerja yang rajin. Akan tetapi saat itu, niatnya untuk tetap melanjutkan bekerja pada bengkel itu hanya ingin mendapatkan bukti-bukti. Pada tahun 2021, dia berhasil memindahkan semua bukti penyiksaan pada ponselnya. Tanpa ada yang curiga satupun, Vedat berhenti dari pekerjaan dan pulang kembali ke kampungnya membawa bukti itu. Kemudian dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semua apa yang dia alami. Akan tetapi, selama berbulan-bulan menunggu, tak kunjung mendapatkan kabar. Dan sepertinya petugas polisi tidak menindaklanjuti laporannya. Sehingga akhirnya dia menggunakan jasa pengacara untuk membawa bukti itu ke kejaksaan. Rupanya bukan hanya di Indonesia sebagian masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Selama 2 tahun, Vedat menanti keadilan yang belum dia dapatkan. Dia malah mendapatkan teror ancaman dari si bos yang memerintahkannya untuk mencabut laporan itu. Setelah diusut lebih dalam, Vedat bukanlah satu-satunya pegawai yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ternyata ada pekerja lain yang juga pernah diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Meskipun orang tersebut tidak bersalah, telah diperlakukan semena-mena oleh si bos. Dengan alasan hanya bercanda pada karyawan, tapi perbuatannya sangat di luar batas. Menurut sumber yang saya baca, kasus ini masih dalam proses karena berkasnya yang kurang lengkap. Dan dikarenakan ada kasus lain yang dilakukan oleh si bos. Selain penyiksaan, ada indikasi keterlibatannya dengan transaksi senjata ilegal, ancaman, dan pemalsuan dokumen. Menurut asumsi saya, kemungkinan si bos mendokumentasikan aksi kejinya itu untuk memberi contoh pada pekerja lain, bahwa si bos jagoan yang bisa melakukan apa saja untuk menekan anak-anak buahnya. Dan menurut asumsi saya, saat awal ada penumpukan uang di atas meja, dengan sengaja dilakukan untuk memancing anak buahnya atau untuk mengetes anak-anak yang nekat tidak jujur. Karena mustahil bila si bos tidak memiliki brankas. Tentunya anak buah yang memang membutuhkan biaya hidup menjadi gelap mata setelah gajinya tidak diberikan. Sayangnya saya belum menemukan lagi kabar selanjutnya apakah mereka akan berdamai atau akan melanjutkan jalur hukum. Semoga Vedat Kurt mendapatkan keadilan. Meskipun dia bersalah, ada sebab musababnya. Walaupun dia sudah mengembalikan uang itu, tapi dia tetap disiksa hingga hampir sekarat. Dia bekerja untuk mencari nafkah, dan dia ingin memberikan hasil keringatnya itu kepada keluarganya. Bila gajinya tidak dipotong ataupun diulur-ulur oleh si bos, mungkin belum tentu dia nekat mencuri uang dari meja. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dari orang-orang jahat, dan semoga kita semua dijauhkan dari pemikiran dan perbuatan jahat. Terima kasih Sobat You Love. Salam.